Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sintesis metil benzoat. Next. Baik, ini nama-nama anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama ada Abel Dwi Indah Lestari, dan yang kedua Abelia Putri Meita, yang ketiga saya sendiri ada Firmansyah, yang keempat Adelia Putri Permatasari, untuk yang kelima Anggi Isna Febrianti. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian sintesis metil benzoat. Sintesis metil benzoat mengacu pada kemampuan suatu organisme untuk mensintesi metil benzoat. Metil benzoat merupakan senyawa ester yang tersusun atas metanol dan asam benzoat. Senyawa ini memiliki aroma khas dan sering digunakan dalam industri parfum, makanan, dan farmasi. Sintesis metil benzoat pada dasarnya adalah proses biokimia yang dikatalisis oleh enzim benzoik asid metiltransferase. Enzim ini mentransfer gugus metil dari S-adenosil metionin ke asam benzoat, menghasilkan metil benzoat dan SAM terdekarboksilasi. Next. Dan ini reaksi kimia dari sintesis metil benzoat. Prosedur kerja dari sintesis metil benzoat yaitu dimasukkan ke dalam labu alas bulat 250 ml, kemudian campurkan 15 gram asam benzoat, 40 gram 50,5 ml metanol absolut, dan 2,5 gram 1,35 ml asam sulfat pekat. Lalu ditambahkan sejumlah batu didih, dipasang pendingin, balik, dan dididihkan selama 3 jam. Dilakukan destilasi untuk menghilangkan sisa metanol, kemudian dibiarkan mendingin. Selanjutnya residu dituang ke dalam glass beaker yang berisi 62,5 ml air, lalu campuran dimasukkan ke dalam corong pisah, didiamkan sampai kedua lapisan terlihat jelas. Kemudian lapisan bawah dikeluarkan, ditampung dalam labu Erlenmeyer, lapisan air dibuang, lalu dimasukkan kembali campuran ke dalam corong pisah dan ditambahkan larutan natrium bikarbonat, lalu dikocok sampai netral, tidak terlihat adanya gelembung gas CO2. Kemudian selanjutnya dipisahkan dari lapisan air, dimasukkan kembali ke dalam corong pisah, dicuci sekali lagi dengan menambahkan air. Kemudian didiamkan sampai terbentuk 2 fase, lalu dipisahkan. Ditampung dalam labu Erlenmeyer 100 ml yang telah dikeringkan, kemudian ditambahkan dengan MgSO4 anhidrat secukupnya. Dikocok selama 3-5 menit. Kemudian didiamkan selama 10 menit dengan sekali-kali dikocok. Selanjutnya, cairan metil benzoat disaring dengan corong tangkai panjang melalui kertas saring ke dalam labu destilasi leher pendek ukuran 100 ml. Diberi batu didih, dihubungkan dengan pendingin udara, dipasang termometer. Destilasi dengan penanas udara. Selanjutnya dipanaskan sampai temperatur mencapai 200 derajat Celcius. Kemudian destilat metil benzoat ditampung pada temperatur 198 sampai 200 derajat Celcius. Kemudian ditentukan indeks biasnya. Baik, yang selanjutnya adalah diskusi. Yang pertama, metil benzoat termasuk senyawa apa? Metil benzoat termasuk senyawa ester. Dan yang kedua, bahan apa saja yang dipakai untuk membentuk metil benzoat? Reaksinya namanya apa? Asam benzoat dan metanol. Untuk reaksinya, reaksi esterifikasi. Yang ketiga, bagaimana supaya hasil reaksi maksimal? Reaksi harus berjalan ke kanan, dilebihkan, jadi salah satu reaksi harus habis.
atau bereaksi lain pada metilbenzoat senyawa apa yang dilebihkan. Yang keempat, kalau membuat asam benzoat dari metilbenzoat, nama reaksinya apa? Nama reaksi adalah reaksi hidrolisis. Untuk yang kelima, berapa titik didih metilbenzoat? 198 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Yang terakhir, apa fungsi asam pekat? Yaitu sebagai katalisator. Untuk selanjutnya itu bagaimana bila menggunakan H2SO4 encer. Karena jika encer akan terjadi reaksi hidrolisis, hasil air lebih banyak dan rekasi protanasi menjadi metilbenzoat tidak terjadi. Apa gunanya NaHCO3 itu untuk menetralkan sisa asam dari H2SO4. Karena sisa metanol dapat bereaksi kembali dengan metilbenzoat yang terbentuk reaksi reversible dan mengakibatkan metilbenzoat yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Mengapa pada saat destilasi menghilangkan metanol memakai labu leher panjang? Karena titik didih metanol yaitu 100 derajat Celcius. Destilasi apakah yang dipakai pada sintetis metilbenzoat? Yaitu destilasi sederhana karena perbedaan titik didih yaitu 50 antara metanol hasil destilat yang dikeluarkan akan dihilangkan dengan metilbenzoat. Next. Oke, untuk penambahan batu didih yang tercemar dalam proses destilasi akan keluarkan warna lain yang baru. Apa yang harus dilakukan? Berhenti dengan mengulangi rekasi kembali atau meneruskan destilasi. Oke, lanjut destilasi karena selanjutnya bentuk asetat akan keluar pada titik didihnya dan pewarna tidak akan keluar dan akan tetap tinggal di labu destilat. Fungsi dari reflux yaitu proses reflux dilakukan pada 3 jam dengan menggunakan pendingin balik. Kali ini bertujuan agar jumlah reaktan tidak berkurang karena adanya kemungkinan terjadi penguapan. Oke, next yaitu apa fungsi penambahan MgSO4 yaitu untuk menarik air yang tersisa dalam reaksi. Oke, yang selanjutnya itu bagaimana cara membuat MgSO4 anhidrat yaitu dipinjar sampai berwarna putih. Mengapa pemurnian menggunakan destilat udara? Karena senyawa yang akan dimurnikan memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Menggunakan labu destilat leher menggunakan labu destilat leher apa? Pendek karena dilakukan destilasi suhu di atas 100 derajat Celcius. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.